Kembali kita di acara Sambal Desa, sama-sama belajar desa. Kali ini kita akan belajar dari Pak Ardhani tentang cara menggunakan aplikasi Monef BUMDes. Ini menarik menurut saya karena kenapa jadi menarik? Karena monitoring evaluasi BUMDes ini akan punya dampak terhadap penilaian pada BUMDes itu. Jadi kira-kiranya sih gitu, nanti Bang Dhani yang lebih paham. Karena menurut saya ketika ada Monef ini, otomatis Kementerian Desa akan mengetahui seberapa aktivitas teman-teman di BUMDes dan bagaimana keadaan BUMDes, sehingga ketika nanti ada pengklasifikasian, karena saya melihatnya ke depan juga Kementerian Desa akan mengambil peran untuk memberikan nilai terhadap BUMDes ini, maka Monef ini saya pikir mungkin menjadi salah satu bagian yang akan dijadikan rujukan untuk memberikan nilai. Tapi apakah begitu? Nah, kita dengar langsung dari Bang Ardhani karena beliau yang lebih paham. Kalau saya ini kan cuma tahu kulit-kulitnya aja. Oke, silakan Bang Ardhani, waktu sepenuhnya untuk Bang Ardhani sharing tentang cara menggunakan aplikasi dan mungkin ada pengantar kenapa kemudian kita perlu memanfaatkan atau teman-teman BUMDes perlu memanfaatkan aplikasi ini. Dan ini forum kita Sambal Desa adalah forum saling belajar, jadi bisa jadi ada yang lebih tahu memberikan respon bahwa mungkin Bang Ardhani kurang pas di bagian mana. Silakan aja, karena ini adalah forum saling belajar. Kalau saling belajar itu ya saling melengkapi, tidak saling mengoreksi atau mencari salah, tetapi saling melengkapi. Silakan Bang Ardhani. Terima kasih Pak Din. Selamat sore teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur bahwa sore ini kita bisa ketemu, dan saya ini baru pertama kali gabung di Sambal Desa Pak Din, karena sore biasanya memang masih OTW di perjalanan. Teman-teman sekalian, aplikasi Monef BUMDes ini baru beberapa waktu yang lalu yang dikirim, dan kita di awal Monef BUMDes ini hanya menunya itu untuk pengurus BUMDes dan BUMDesma. Saya bisa share screen, Pak Di? Bisa langsung. Langsung ya. Baik. Jadi pertama kita, karena ini yang jelas bahwa menunya itu ada ya, linknya kan Monef BUMDes BUMDesma begitu ya. Agak lambat ini. Ya seperti ini. Terus petunjuknya sebenarnya ada pada ini, di bagian ini ada panduan teknis penggunaan aplikasi. Jadi sebenarnya kita bisa unduh langsung seperti itu, sehingga nanti dia akan muncul seperti ini, tinggal kita membaca perlahan-lahan begitu bagaimana cara mengisi. Nah, cuma nanti mungkin karena kita di sini sama-sama belajar, lebih enak kalau ada yang nanti bisa menjadi relawan dalam arti kata BUMDesnya bersedia, misalnya ada BUMDes mana, kita bikinkan akunnya, sehingga nanti sama-sama bisa kita isi. Tapi kalau tidak, nanti saya akan membuka BUMDes yang sudah membuat akun, karena ini akun mendaftar secara mandiri. Jadi mereka membuat akun sendiri, username dibuat sendiri, passwordnya juga dibuat sendiri. Tapi saya
agar memudahkan untuk fasilitasi ketika mereka ada kesulitan, saya minta mereka menginformasikan username dan akunnya kepada teman-teman PD ataupun PLD. Sehingga kalau ada kesulitan bisa sama-sama saling buka akun yang sama sehingga bisa saling membimbing. Nah, ini membuat akun seperti biasa itu di awal itu ada username yang dibuat, kemudian password dibuat sendiri, kemudian kita mendaftar buat akun, jadi klik buat akun. Nanti kita praktekkan bersama. Setelah akun jadi, nanti kita akan diminta itu beberapa data yang kemudian diisi, setelah itu submit, kemudian dia akunnya akan jadi. Nah, ini sekarang tadinya akun hanya dibuat oleh BUMDes ataupun BUMDesma, berkat mungkin juga saya pikir berkat suara-suara baik di grup maupun di TV desa ketika kesulitan bagaimana dashboardnya. Nah, ternyata itu diakomodir sehingga pendamping desa PD di kecamatan itu bisa membuat akun yang ketika dia punya akun itu dia akan bisa melihat seberapa banyak BUMDes di wilayah kerjanya yang sudah mendaftar dan sudah ada peringkatnya. Jadi nanti saya terpaksa karena gutak-gatik begitu, saya bikinkan beberapa PD saya itu akunnya, kemudian saya lihat oh ternyata sudah ada hasilnya bagi yang mengirim tanggal 29 kemarin. Jadi itu sudah keluar peringkat bagi BUMDesnya tergantung kelengkapan isian masing-masing. Nah, ini lumayan banyak juga halamannya, ada berapa halaman ini. Nanti lebih enak kita praktek saja sama-sama biar lebih mudah. Nah, ini ada kuesionernya sampai terakhir nanti. Nah, ini di kolom akhir ini ada kirim data. Jadi nanti bagi BUMDes yang sudah mengisi data, seluruh data yang dibutuhkan, itu dikirim datanya. Nah, tapi memang di sini hanya mengetik saja, jadi mengetik angka-angka ataupun keterangan dan pilihan, sementara data pendukungnya itu dikirim ke alamat email yang ada juga sudah ada juga di dalam aplikasi ini. Jadi sebenarnya semuanya sudah ada, tinggal tergantung ketekunan saja, ketekunan dari kita untuk melihat dan kelengkapan data dari BUMDes ini. Jadi itu yang pertama. Jadi ini ada petunjuk panduan penggunaannya. Nah, kemudian kita masuk ke nah ini kelihatan enggak ini Pak Dian? Bentar. Saya share screen lagi. Nah, ini yang pertama ada username. Nah, ini kalau ada teman-teman misalnya, karena di sini begitu diketik username ini misalnya, ada enggak ya relawannya yang mau dibuatkan gitu. Misalnya kalau saya ketik, misalnya ini untuk pendamping dulu. Misalnya saya mungkin dari yang punya Bang Dhani atau dari PD yang punya Bang Dhani? Yang sudah ada Pak De ya? Ya. Oke. Ini yang kalau mau buat, jadi buatnya di sini cuma buat dulu, buat akun. Nah, buat akun. Nah, ketika diketik buat akun ini ada 3 pilihan.
Jadi ada BUMDes, BUMDesa, BUMDesa bersama pendamping kecamatan. Jadi TA ini nggak kebagian Pak D dashboardnya. Jadi ini memang khusus PD. Nah nanti sederhana sekali ini, begitu diisi nama lengkap, jabatan. Itu otomatis ya. Artinya ada validasi nggak terhadap apa? Oh ini pendamping atau pendamping apa? Pendamping kecamatan apa yang terdata atau tidak terdata gitu? Sejauh yang sudah saya coba tidak ada validasi khusus Pak D. Begitu sudah bikin, dia langsung jadi saja. Oke. Jadi ini misalnya contoh saya, ini kan ada misalnya pendamping kecamatan, kemudian dia ada keluar provinsinya. Nah mungkin ngeling ini provinsi masing-masing, kecamatan, kabupaten, kemudian kecamatan, dan nama lengkap pendamping, jabatannya PDP biasanya diisi di sini PDP begitu. Kemudian email, alamat email masing-masing, nomor HP yang aktif, nomor WA. Nah, kemudian username bebas saja, mau huruf semua, mau angka semua. Passwordnya juga begitu. Jadi yang sudah saya buatkan itu, supaya saya mudah mengingatnya, pakai nama mereka sendiri. Jadi username-nya nama, passwordnya nama. Saya belum mungkin ada fasilitas mengubah password nantinya. Kemudian setelah itu submit. Nah, karena ini kalau sudah didaftarkan, yang bersangkutan tidak bisa bikin akun lagi. Jadi email ya? Ya. Berbasis email ya? Ya, jadi makanya ini kalau ada yang kan tidak berani coba-coba. Kalau udah dicoba, yang bersangkutan nanti tidak kalau salah datanya. Nah, saya akan balik yang sudah ada. Kalau sudah ada, tinggal dia masukkan seperti ini misalnya, passwordnya ini, kemudian tinggal login saja seperti itu. Nah ini udah muncul. Jadi di si pendamping desa itu sudah bisa melihat berapa BUMDes yang sudah mengisi Monet DD di wilayahnya. Jadi dia bisa BUMDes. Ya, jadi ada berapa yang sudah mendaftar, ada berapa persen isiannya, termasuk isiannya juga. Nah ini seperti ini misalnya, ini tinggal dilihat. Nah ini daftar BUMDesnya yang sudah mendaftar. Nah, itu wilayah kecamatannya, sesuai wilayah kecamatan. Ya, per kecamatan. Per kecamatan. Jadi ini untuk TD ini dia bisa monitor itu BUMDes di wilayah kecamatannya. Nah, ini kan ada yang baru ngisi data profil saja, aspek usahanya belum, aspek manajemen segala macam. Nanti kita lihat isian untuk BUMDesnya. Jadi sekarang pendamping sudah bisa melihat, memantau. Nah ini dari 7 aspek, rata-rata 6 aspek yang baru terisi. Ini untuk akun pendamping. Jadi pendamping bisa memantau pergerakan dari BUMDes yang sudah mengisi Monet BUMDes. Nah, sekarang kita masuk ke BUMDesnya. BUMDesnya ini sebentar, saya harus balik lagi dulu. Untuk BUMDes yang sudah, jadi saya cek dulu. Karena saya daftarkan itu pakai kode desanya. Saya samakan dengan pendaftaran badan hukum biar mereka tidak lupa.
Sebentar, saya cari dulu yang sudah. Karena kalau misalnya ada di sini yang memang mau jadi bahan uji coba, ya mungkin bisa. Tapi daripada beresiko, ya lebih baik melihat yang sudah sudah terdaftar saja. Nah, sebentar. Ini 161 007 201. Nah, ini isi Monet BUMDes itu. Jadi ada dashboardnya. Ini dashboardnya, bagian dashboard. Kemudian, oh ya, yang tadi nanti kita ulang di bawah, di bagian bawah tadi ada peringkatnya, yang di pendamping tadi. Tahun ini tahun pengisiannya karena untuk evaluasi 2021, jadi dari yang tampil ini 2021, kemudian dari 7 aspek, BUMDes ini baru mengisi 6 aspek. Nah, datanya ini bisa terlihat 63%. Jadi dari 27 pertanyaan di kuesioner, yang dijawab baru 17. Kemudian ada kategori usahanya, ini usaha utama, jadi hanya bisa mengisi satu jenis bidang usaha. Nah, statusnya sudah terlihat ini, statusnya perintis, karena dia baru mengisi sebagian saja. Jadi kemudian masih sifatnya sementara. Ini biodatanya, alamatnya. Nah, kalau kita lihat di kuesioner itu ada beberapa aspek. Misalnya pertama aspek kelembagaan. Di aspek kelembagaan ini kita sebenarnya karena multiple choice ya, jadi tinggal sesuai itu saja, di centang mana yang memang ada. Misalnya aspek kelembagaan, ketersediaan kantor BUMDesa. Tentu antara yang tidak memiliki kantor, menumpang dengan memiliki kantor sendiri itu skornya beda. Ini yang menjadi peringkat mereka. Kemudian kelengkapan ini, kalau dia punya karyawan yang lebih, bukan hanya direktur, sekretaris bendara, dan manajer-manajer, misalnya karyawannya banyak, selain sekretaris, bendara, dan manajer, tentu skornya lebih tinggi. Kemudian ini yang ketiga, ketersediaan papan nama BUMDes, ya, plang namanya itu. Kemudian informasi struktur BUMDes. Dan data ini bisa diupdate. Jadi kalaupun sudah kita isi, bisa kita update. Nah, itu. Jadi kalau diupdate, nanti keluar ini apakah akan dicek lagi atau disimpan. Tinggal pilihan kita. Kalau tidak yakin, tidak, cek lagi. Ini kan bisa diklik begitu, bisa ditambah. Jadi kalaupun kita mau melakukan perubahan, itu bisa kita ubah oleh pengurus BUMDes ya. Nah, ini tergantung updating datanya. Jadi kalau memang ada perubahan, terus diklik update, kita update, klik ya. Kemudian aspek kedua, aspek manajemen. Nah, ini ada beberapa pertanyaan, ada 1, 2, 3, 4, sampai 6 pertanyaan. Lagi-lagi pilihan multiple choice, jadi tidak ada kesulitan. Ada, tidak ada, ada, tidak ada. Nah, itu tergantung ke bagaimana kondisi BUMDes masing-masing. Ini juga bisa diupdate lagi. Kalau misalnya pada saat pertama belum ada, kemudian karena termotivasi ternyata peringkatnya rendah, kemudian mereka bikin SOP dan lain-lain, ini bisa diupdate datanya. Kemudian ada aspek usaha.
Nah, ini sama. Jadi ada apa namanya? Ada ini sedikit ada kekeliruan. Mungkin apa namanya? Tukang buat programnya lagi ngantuk, ya, dari 1, 2 langsung loncat 4, 3-nya nggak ada. Jadi ini juga ya namanya manusia, kalau mesinnya nggak salah, namanya manusia mungkin pas inputnya harusnya 3, 4. Nah, ini ada kekeliruan sedikit di sini. Nah, ini ada POM-nya, jadi untuk laba bersih dengan omset tahunan ini ada di POM kuesioner. Nanti pada bagian berikutnya. Nah, ini ada laba tahunan. Dia meminta data itu dari 2019, 2020 sampai 2021. Nah, ini teman kita ini belum mengisi. Jadi apa namanya? Belum diisi laba tahunannya, laba bersih tahun 2019, 20, 21. Kemudian ada omset. Ini juga belum diisi omsetnya. Nah, ini isinya yang ngetik saja seperti itu, misalnya 1 juta. Jadi ini tidak pakai apa namanya, jangan pakai tanda baca karena dia membuat tanda baca sendiri. Jadi kalau diisi misalnya 1, kemudian pengen ngisi 1 juta, kemudian dibikin titik begini, dia enggak mau. Jadi nanti hanya terbaca, tidak mau terbaca. Dia otomatis saja mengisinya seperti itu. Kemudian aspek kemitraan. Nah, ini hanya ada 2 pertanyaan, kerjasama ada atau tidak, kerjasama dengan lembaga pemerintah atau BUMN ada atau tidak. Kemudian ada aspek aset dan permodalan. Sama ini biasanya sumber kita kan modal dari APBDes ya. Kalau yang masih modalnya dari penyertaan modal desa, itu kita bisa lihat di APBDes tahun 2019, 20, 21. Ya, kalau yang kesulitan bisa buka CPD. CPD masih menyimpan data APBDes tahun-tahun ini. 2019, 20 itu masih ada. Kalau 21 saya yakin teman-teman masih memiliki, masih menyimpan. Kemudian ada aspek administrasi. Nah, ini sama, ini pilihannya juga hanya checklist ada, tidak. Jadi cuma tentu seyogianya laporan sebenarnya bisa saja kita buat ada walaupun itu tidak ada bisa saja, tapi tentu kita ingin BUMDes ini mengisi sesuai dengan fakta dan nanti harus di apa namanya, ada bukti-bukti yang harus dikirim melalui email ke Monet BUMDes. Kemudian ada aspek keuntungan. Nah, ini ada lagi lanjut kuesionernya. Nah, ini apa namanya, keuntungan dan manfaat bagi desa dan masyarakat. Kemudian ini yang terakhir, ini tadi kontribusinya. Kontribusi kepada desa PADes. Jadi di sini yang PADes ini diisi dengan total PADes. Jadi misalnya total PADes-nya yang 2020 ini 2 juta. Nah, yang 500 ini nilai kontribusi yang bersumber dari BUMDes. Jadi karena PADes-nya mungkin ada beberapa sumber, kemudian yang dari BUMDes itu 500.000 misalnya, atau berapa, sesuai dengan nilai kontribusi masing-masing BUMDes. Nah, itu yang dimasukkan berarti total dari pendapatan asli desanya ya? Ya, yang di PADes ini totalnya. Kemudian kontribusi itu adalah angka yang diberikan oleh BUMDes untuk PADes-nya berapa? Ya,
Seperti itu Pak Di. Jadi yang di sini total PADES-nya, yang ini total PADES, yang ini berapa kontribusi BUMDes di dalam PADES itu. Ya. Nah, cuma seperti itu Pak D. Jadi menurut saya tidak ada kesulitan untuk mengisi ini, kecuali kesulitannya mungkin ketiadaan data bagi BUMDes itu. Karena di sini, di bagian awal ini nanti bukti pendukung. Nah ini kan untuk memudahkan pengumpulan data Monep, maka upload dokumen. Tadinya kan diupload di sini, langsung di aplikasi, tapi banyak kesulitan, sehingga tidak ada ditiadakan. Sementara dokumennya dikumpul melalui email ke monepbumdesa@gmail.com. Jadi misalnya si BUMDes ini menyatakan laba 10 juta. Nah, laporan laba ruginya itu, Excel-nya itu dikirim ke Monep BUMDes ini. Kira-kira seperti itu, Pak D, teman-teman sekalian. Bukti-bukti yang tadi, Mama nih, SOP-nya ada, itu ya. Buktinya dikirim lewat email. Lewat email ini ke Monep. Di website ini nggak ada ini ya, nomor hotline-nya ya. Artinya apakah ada tombol untuk kita mengetahui mungkin nomor WA atau nomor telepon yang bisa dihubungi untuk konsultasi gitu nggak ada? Sejauh ini belum ada Pak D. Berarti semua komunikasinya melalui email? Ya, hanya ini saja. Dan bersyukurnya, ini agak bersyukurnya sudah dikasih menu menu pendamping tadi, sehingga bisa melihat. Oh, tadinya belum ada? Sebelum pertamanya belum ada. Pertama ini diluncurkan belum ada menu pendamping tadi. Jadi hanya ada BUMDes sama BUMDesma. Sehingga kita dorong BUMDes daftar, kita sendiri tidak tahu, tidak bisa lihat. Nah, sekarang teman-teman pendamping sudah bisa memantau, sudah bisa melihat bagaimana. Hanya pendamping kecamatan ya? Ya. PD berarti ya yang punya akses. Ya, PD yang punya akses bisa bikin. Mama nih Bang Gani TA gitu kan. Ya. Terus saya tanya Bang Gani, ada berapa ratus BUMDes yang ada? Bang Gani nggak tahu kecuali komunikasi ke PD-PD-nya. Gitu. Ya, betul. Jadi saya harus. Apakah jadi perlu untuk kemudian TA untuk bisa mendapat akses? Setidaknya kan di tingkat kabupaten ya, mestinya di tingkat kabupaten ada yang bisa mengetahui total kabupatennya, sehingga dari TA kabupaten sendiri jadi tahu bahwa kecamatan ini kayaknya kurang, maka PD-nya kemudian didorong, atau desa mana yang belum ada bisa dibantu untuk dipertanyakan ini kenapa kok belum ada dan seterusnya. Ya. Gitu ya Bang Dani ya? Ya, seperti itu. Sebenarnya kita berkepentingan sekali kan, namanya kita ditugasi untuk melakukan pembinaan, melakukan pengawasan. Ya bagaimana mau melakukan pembinaan kalau kita sendiri tidak bisa mengakses. Tapi mungkin juga karena sekarang itu banyak password, username, password khusus yang hanya dipegang oleh koordinator kabupaten gitu ya. Dan saya sampai sekarang sih belum tahu apakah koordinator kabupaten bisa memantau pergerakan ini atau tidak. Tapi yang jelas yang ada di aplikasi itu hanya sampai PD sejauh ini. Mungkin nanti perkembangannya kalau makin makin banyak misalnya masukan, mungkin saja bisa diberi. Karena sekarang ini seperti TA ini kan dibagi wilayah Pak D. Jadi per berapa kecamatan gitu. Nah, jadi seyogianya semuanya harusnya bisa mengakses supaya lebih ada percepatan seperti itu. Kira-kira begitu Pak. Oke, terima kasih. Kerabat desa mungkin sekarang kesempatan untuk
beberapa desa yang lain mungkin ada yang ingin memberikan komentar, tanggapan, pertanyaan, atau mungkin kemudian memberikan tambahan informasi. Oh, yang Bang Bani, yang ini kayaknya begini dan seterusnya. Silakan. Kalau ada teman-teman, saya sambil melihat ini apa. Nah, kalau di sistem informasi di BUMDes ini memang akan terlihat ya jumlahnya saja. Jadi kayak umpama ini saya coba buka di Jawa Tengah umpamanya, kemudian di kabupaten saya, ini bukan kabupaten saya besar di sana, ini Temanggung, kemudian apakah semua desa, ya semua desa, apakah kecamatan, oh kecamatan saya aja, ini saya ingin tahu di kecamatan saya ada berapa BUMDes. Kemudian di sini terlihat bahwa ketika saya pihak luar sekedar ingin tahu datanya, itu di sistem informasi SID Kementerian Desa ini akan keluar sesuai yang saya butuhkan. Jadi BUMDes di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Temanggung, Kecamatan Keranggan, di semua desa itu ada satu BUMDes yang sudah terverifikasi, satu yang mendaftarkan hukum, satu yang sudah 10 yang sudah terverifikasi dokumen. Jadi data-datanya di situ ada nama-nama BUMDesnya. Jadi oh ini di Desa Keramat, oh ini di Desa Purwosari, oh ini di Desa Pare dan seterusnya. Jadi mungkin yang disampaikan Bang Dhani tadi bisa saja kemudian kalau TA cuma akhirnya hanya mengetahui mengetahui data secara globalnya aja. Jadi kalau semua kecamatan saya pengen tahu berapa BUMDes di Kabupaten Temanggung, maka di SID Kementerian Desa.go.id akan keluar ada BUMDes dan BUMDes bersama. Yang sudah mendaftar nama, yang sedang mendaftar nama 6, 110 yang terverifikasi nama, berarti 116. Kemudian ada yang mendaftarkan badan hukum itu 82, berarti 198, ditambah terverifikasi dokumen 45. Jadi totalnya ada ini berarti 7 tambah 6, 3, 1, 10, 240 sekian. Ini kira-kira hampir sama dengan jumlah desa yang ada di Kabupaten Temanggung. Dari sini akan ketahuan berapa desa yang belum melakukan proses. Kemudian Badan Usaha Milik Desa Bersama ada 4, terverifikasi belum ada, hukum HAM belum ada, proses verifikasi dokumen juga belum ada. Jadi mungkin Bang Dhani untuk mendapatkan data, sekedar mendapatkan data, aksesnya dari SID. Jadi sekedar mendapatkan data umum nih, Bang Ardhani ini di kabupatennya mana Bang? Ogan Ilir Pak De. Ogan Ilir. Ya. Itu besar ya. Ini sambil nunggu teman-teman yang lain untuk memberikan komentar. Jadi aku coba share screen ini sistem informasi ini. Udah keluar ya Bang? Ya, lagi proses ini. Belum muncul. Ya. Ogan. Sumatera Selatan dulu Pak De. Oh, provinsi ya? Ya, Provinsi Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Terus kabupaten. Kabupatennya kita coba pilih. Sumatera Selatan kalau keluarnya kabupatennya sini. Langsung diketik aja Pak De. Ogan Ilir. Ogan, bawa lagi. Ogan Ilir. Nah, itu ya. Ketika kita cek kabupaten itu, maka kemudian di sini ditampilkan tadi ke bawah lagi.
Oke. Maka kemudian akan keluar nih jumlahnya. Oh, BUMDes yang sudah terverifikasi nama itu 158 ini artinya berproses nama dan namanya terverifikasi. Kemudian yang sudah proses lebih itu melakukan pendaftaran hukum ada 30, kemudian terverifikasi dokumen ada 39. Nah, tinggal nanti dihitung aja kan berapa jumlah desanya di Oganilir. Nah, ini masih ada belum ada kurang atau belum nih dari penjumlahan ini kan, kira-kira seperti itu ya Pak. Kemudian BUMDes bersama itu logikanya berarti ada berapa kecamatan di Oganilir, kemudian yang sudah mendaftar nama berapa kecamatan. Kira-kira itu, ini juga ada status-statusnya, nama-nama tingkatan-tingkatan statusnya, nama terverifikasi, perbaikan dokumen, dan seterusnya. Jadi kira-kira itu, dan ini kayaknya semakin menarik teman-teman di Kementerian Desa sudah, go digitalnya sudah semakin oke. Oke, terima kasih. Kerabat desa ada yang ingin menyampaikan sesuatu? Mas Agus, ada yang ingin disampaikan? Silakan langsung open mic aja. Tidak melampaui. Ada pertentangan, ada yang nasional. Itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore teman-teman semua. Menarik ini. Terus terang di wilayah dampingan saya ini belum satu pun yang mendaftarkan. Kalau saya cek ini kemungkinan karena surat dari kementerian ini datangnya langsung ke BUMDes. Oh, oke. Jadi suratnya itu tidak langsung kepada kepada birokrasi yang selama ini biasanya kan lewat DPMD dulu, baru DPMD memerintah. Oh iya. Artinya langsung ke BUMDes itu nggak masuk ke instansi pembina di supradesanya ya Mas ya? Ya betul begitu. Jadi aku pikir Mas Agus mestinya saya dapat tebusan. bukan. Jadi ya suratnya itu kemarin kan kita juga dapatnya tanggal 28 Juli kemarin. Agak kaget juga. Maksimal. Padahal diharapkan batas akhirnya 31 Juli ya Mas ya? Nah itu dia kan aku pikir wah luar biasa ini. Kita dapat terima surat 28 Juli, diminta untuk mendampingi tanggal 31 Juli selesai gitu toh. Padahal tanggal 29 30 libur gitu kan. Superman ya. Ya, jadi biasanya begini, pengurus BUMDes, pelaksana operasional BUMDes itu kalau ada tidak surat dari birokrasi, dari desa, dari kecamatan, dari DPMD kabupaten, mereka biasanya tidak akan merespon dulu gitu. Oke. Ya, makanya artinya yang Mas Agus ingin sampaikan, ada baiknya kalau toh itu kepadanya BUMDes, itu ada tembusan ke para pihak, kepala kantor dinas BMD setempat, kemudian tembusannya ke camat, tembusannya ke kepala desa yang bersangkutan, dan juga pemberitahuan kepada pendamping. Mungkin gitu ya Mas? Ya, maksud saya begitu. Tahu kan gitu. Ya, begitu saja informasi dari kami ya. Kami akan melanjutkannya mulai besok gitu ya. Oke, siap. Terima kasih Mas Agus. Ini bagian dari, sebenarnya bukan kita mungkin ya. Ini nanti boleh Bang Dhani dan teman-teman yang lain merespon. Sebenarnya bukan teman-teman pendamping ini pengen sok birokratis, enggak. Tetapi kadang-kadang teman-teman yang ada di lapangan yang didampingi itu memang butuh ada alur birokrasi, kira-kira kayak gitu ya Mas Agus ya Bang Dhani. Jadi kalau kemudian ujung-ujung nyampe itu kadang-kadang berasa kok kayaknya kalau langsung merespon orang Pak Lurah aja nggak tahu, kepala dinas nggak tahu,
ini memang benar apa enggak, mempertanyakan banyak hal dan seterusnya, akhirnya terpikirnya nggak mengerjakan. Kira-kira gitu, Mas Agus? Ya. Oke, ini jadi catatan bersama, jadi sama-sama belajar. Teman-teman yang di tingkat Jakarta juga, walaupun hari ini demikian mudah langsung berkomunikasi, tapi mungkin ada, saya takut ini kalau ngomong tata krama kesannya kayak nggak punya sopan santunnya. Tapi adalah artinya notifikasi ya ke para pihak, sehingga yang diharapkan maju bersama, tidak ada yang tertinggal, ya dinas pun tidak merasa ditinggal. Kira-kira kayak gitu mungkin yang saya bisa maknai dari lontarannya Mas Agus. Begitu Mas Agus menerima informasi ini kan juga komitmen pendamping langsung berjalan. Oke, berarti mulai besok saya coba akan ikut memantau atau ikut melakukan pendampingan, mengkomunikasikan lebih lanjut. Kira-kira gitu ya Mas Agus. Bang Nani, ada yang perlu ditambahkan, silakan. Kalau saya yang lain silakan. Ya. Jadi saya perlu pengen merespon sedikit dari Mas Agus tadi. Pertama, memang surat itu sebenarnya dua kali. Jadi ada yang hanya ditujukan ke BUMDes, kemudian yang keduanya baru ke PD/PLD. Dan memang disampaikan ya sekarang ini langsung via WA grup begitu kan. Nah, memang kalau dengan teman-teman birokrasi sebenarnya ya misalnya saya di kabupaten gitu, memang ini tergantung kepada komunikasi ya, walaupun memang kita kalau bicara yang tanda kutip tadi yang bagian Mas Agus sampaikan tadi ya, bahwa dari sana langsung luncur gitu ya. Itu yang mungkin ada sesuatu yang ya seperti kata Pak D ya, kalau mau ngomongnya itu agak susah Mas Agus. Jadi intinya saya hanya kalau biar saya aja ya ngomong, kalau saya jadi lebih enteng. Jadi saya hanya menyikapinya kepada teman-teman PD/PLD, yang penting bahwa itu disampaikan, dan juga karena saya yakin hubungan PD/PLD baik terhadap BUMDes, dan saya kebetulan kalau di tempat saya itu BUMDes ini saya buatkan grup. Jadi ada grup sekabupaten, seluruh pengurus BUMDes itu masuk. Jadi termasuk orang dinas PMD saya masukkan. Sehingga ketika itu saya share, ketika tidak ada sanggahan otomatis berarti dinas PMD juga merestui. Nah, itu saja yang saya lakukan upaya advokasinya. Sehingga dan teman-teman ini karena memang mereka terus komunikasi, itu tidak ada kesulitan. Kemudian yang kedua, saya ini tadi seperti kita bicara soal SDGs, data tidak lengkap segala macam gitu Pak D. Kita tidak bicara soal kegelapan, tapi bicara mencari solusi begitu kan. Makanya saya memang meminta teman-teman PD/PLD untuk memfasilitasi BUMDes ini, kemudian username dan passwordnya dicatetin gitu. Sehingga walau mau lihat yang detailnya pun bisa. Nah, cuma ini memang kerja tanda kutip, kalau proseduralnya enggak begitu gitu. Kalau prosedurnya enggak begitu, tapi ya kita namanya mencari cara begitu, bagaimana supaya kita punya informasi yang lengkap tentang BUMDes ini. Termasuk itu yang pendaftaran badan hukum itu saya larang mereka untuk merubah username dan password, supaya saya juga bisa membantu kalau ada kesulitan-kesulitan seperti itu. Nah, jadi, dan saya ingin memperlihatkan tadi Pak, ada yang tertinggal tadi dari yang di kecamatan tadi, di bagian bawahnya itu. Mungkin Pak ya. Ya, silakan. Saya apa namanya? Ini kita keluar dulu.
Itu kemudian ini di bagian bawahnya ini dari yang sudah mendaftar tadi, ini sudah ada peringkat. Jadi jumlah ini kan yang keluar ini mengirimkan data di bagian proses tadi. Jadi yang perintis ada 5, pemulanya ada 1. Padahal ini yang mendaftar membuat akun di Monet DD-nya ada 13. Tapi yang keluar peringkatnya hanya 6. Karena yang sisanya berarti 7 itu tidak mengklik yang bagian kirim datanya. Jadi dia hanya ngisi data tapi tidak diklik bagian kirim datanya. Artinya data pendukungnya belum disampaikan. Ya. Nah, ini yang belum terverifikasi ketika saya manajer saya direktur BUMDes, kemudian saya ngeklik sudah ada SOP, saya ngeklik ada punya karyawan, saya ngeklik sudah ada laporan keuangan, ya. Tapi saya tidak mengirim berkasnya, maka itu dianggap belum melengkapi data sehingga pemeringkatannya belum bisa terlacak, kira-kira gitu, Kang Adam. Ya, lebih kurang seperti itu, Pak D. Jadi ini yang proses data tadi tidak diklik. Nah, sebenarnya ini nanti menurut saya ya aplikasi ini, link ini sebenarnya sudah kita tunggu-tunggu kan, sudah lama ya, sesuai PP 11 kemudian Permendes 3. Ini cukup membantu. Misalnya kategori usaha, BUMDes ini pelayanan publik sekian, perdagangan sekian. Nah, ini kalau nanti seluruh BUMDes mengisi, itu bagi kita di pendamping itu sangat membantu untuk melakukan monitoring. Jadi menurut saya ini sangat bagus, tinggal nanti bagaimana teman-teman pendamping bersama-sama dengan BUMDesnya untuk mengisi data ini selengkap mungkin. Sampai tadi saya cek begitu masih bisa untuk melakukan input data. Walaupun tidak tahu saya apakah yang mengirim setelah ini karena ini sudah tanggal 1, apakah itu akan keluar peringkatnya ini atau tidak. Karena pemeringkatan kan tiap 6 bulan sekali. Jadi apakah itu tersave untuk nanti pada periode berikutnya atau seperti apa, saya belum tahu karena saya belum coba ini untuk yang sekarang. Atau mungkin ini pemeringkatan sampai akhir Juli mungkin ya? Ya, akhir Juli. Jadi untuk semester pertama. Sesuai Permendes 3 kan setiap tahunnya itu 2 kali. Jadi per semester. Oke. Iya, itu tambahannya. Terima kasih, Pak T. Oke, terima kasih. Ini menarik ini. Menyangkut tadi nih pemberitahuan ini. Ini ada Bang Reno ini dari PDB. Mungkin bisa memberikan insight Bang tentang di lapangan memang kondisionalnya harus diakui beberapa teman supradesa itu kan kalau kemudian tidak ada notifikasi itu kadang-kadang juga kepeduliannya kurang. Kemudian di lapangan juga teman-teman di desa itu kalau tidak kemudian didorong atau diberikan penguatan dari supradesanya, itu merasa bahwa itu bukan menjadi sesuatu yang harus disegerakan. Kira-kira gitu, Bang Reno. Ini pengalaman saya mendampingi teman-teman kepala desa perangkat desa ya kadang-kadang gitu ya. Kalau nggak ada surat dari edaran bupati ya nggak usah kita kerjain. Bahkan dulu itu sempat juga edaran dari menteri pun juga kurang diperhatikan ketika tidak ada penguatan dari bupati atau kepala dinas. Gimana nih Bang Reno? Bisa diberikan insight nih? Ini lebih pada
bagaimana kita ingin bersama-sama memajukan desa. Jadi mungkin sambal desa ya begini ini ada pedes-pedesnya dikit, ada asin gurihnya. Silakan Bang Reno. Oke, terima kasih Pak Dekoco. Suara saya bisa didengar jelas? Siap. Oke, siap. Terima kasih. Salam kenal teman-teman. Nama saya Reno. Diajak Pak Dekoco untuk gabung ini. Kebetulan saya ada di Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan. Jadi sedikit tidak mengikuti perkembangan BUMDes atau BUMDesma, karena BUMDes dan BUMDesma itu kelembagaannya ada di Direktorat Jenderal PEID, gitu ya, Pengembangan Ekonomi dan Investasi. Tapi sedikit banyak saya tahu. Yang pertama mungkin tadi ada cerita surat langsung ke BUMDes. Ini kadang-kadang pemerintah itu menganggap BUMDes itu jadi temennya, tidak melalui sebuah birokrasi gitu ya. Nah, saya mohon maaf deh atas nama teman. Kalau ada nanti saya dikasih suratnya, nanti saya akan menghadap koordinasi dengan Pak Hoho atau di renteknya gitu ya, supaya mengingatkannya juga melalui pendamping desa atau TPP. Dan ini banyak sekali Pak Dekoco, kasus-kasus seperti ini bukan hanya BUMDes gitu. Kami juga mengakui. Tetapi birokrasi itu tetap penting. Yang kedua, saya appreciate kalau BUMDes sudah bisa berjalan dengan baik ya, dari sisi pendaftaran, registrasi online, syukur-syukur sudah ke Badan Hukum. Persoalan berikutnya pasti ada itu. Tetapi dalam beberapa kali pendampingan kami, khususnya di KPPN gitu ya, ada 62 KPPN, dan beberapa daerah yang sering mengundang, BUMDes ini sudah lahir, tetapi setelah itu bingung. Ini cerita saja. Saya guyonannya biasanya begini, BUMDes itu lahir dari masalah. Tetapi yang terjadi kok banyak yang setelah lahir jadi masalah gitu. Jadi mestinya masalah itu. Semangatnya Pegadian belum masuk nih. Oke. Jadi itu mohon perhatian karena BUMDes yang berjalan dari beberapa informasi di YouTube, dan saya kemarin barusan membuka YouTube-nya Panggung Harjo, Pak Koco. Ya. Jadi dia tidak punya landscape, tapi dia punya masalah, itu yang sudah diselesaikan. Rata-rata BUMDes yang berjalan dengan baik, bisnis plan-nya adalah menyelesaikan masalah. Dan kita dulu di PKP ya dulu, mendorong terbentuknya BUMDes. Mohon maaf nih Pak Koco, kayaknya tidak berjalan semua nih BUMDesmanya. Ya. Karena banyak yang mengikuti instruksi, tetapi tidak mampu menyusun bisnis proses. Jadi saya appreciate, saya secara pribadi banyak mendampingi BUMDes, malah justru di wilayah kerja saya yang lama, Pak, di Papua Barat. Jadi mereka menyelesaikan, kita dampingi untuk menyusun rencana bisnisnya. Modal sebetulnya bukan selalu menjadi masalah gitu ya. Tetapi lini akhir end of the pipe-nya BUMDes itu siapa? Yang paling besar justru masyarakat lokal. Kita bisa lihat deh, permasalahan di desa itu banyak sekali dan banyak sekali pula yang bisa diselesaikan. Mungkin sementara itu Pak Dekoco, saya siap akan mengikuti, saya coba untuk mengikuti acara-acara Desa Institut. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih Bang Reno. Ini Bang Ardhani, Mas Agus mungkin bisa di-share itu suratnya di grup Sambal Desa. Bang Reno ada di situ. Jadi inilah pentingnya kita berkomunitas, bisa
lebih mempercepat komunikasi, lebih mempercepat mencari solusi. Bang Ardali, ini udah sisa tinggal 4 menit lagi. Ini Mbak Irna Lamongan, apakah yang belum menginput Monef BUMDes sampai 31 Juli bisa diakses lagi? Sebab tadi pagi mencoba mengingatkan kepada pengurus BUMDes ternyata sudah tidak bisa diakses. Gimana nih, Bang Ardani? Masih bisa, Pak D. Mungkin pengurus BUMDesnya itu langsung login saja, sementara dia belum bikin akun. Jadi dia harus bikin akun dulu. Seperti yang tadi, dia bikin akun dulu, baru nanti dia bisa akses. Oke. Oke, Mbak Irma, mungkin ada yang perlu disampaikan secara langsung untuk jadi pembelajaran kita bersama. Jangan-jangan sudah punya akun juga, tapi begitu diakses nggak bisa ngisi. Atau mungkin di jam-jam yang sedang ada kesulitan akses di server dan seterusnya. Mbak Rina, ada yang mau disampaikan langsung, silakan. Kalau enggak, berarti mungkin ini. Silakan, Mbak Rina. Oke, terima kasih Pak D untuk waktunya. Untuk Bung Ardani, saya mau menyampaikan kalau untuk membuka linknya saja itu enggak bisa berbunyi apa ya tadi ya. Pokoknya hari ini sudah berakhir untuk periode pertamanya begitu. Jadi untuk membuka atau membuat pendaftaran akun sudah tidak bisa begitu. Nah, pertanyaannya itu kan memang untuk pendamping itu suratnya mulai tanggal 29 berakhir tanggal 31. Lah, kalau yang di pendamping sih saya rasa itu tidak bermasalah, tapi ketika itu linknya dibuka di pengurus BUMDesnya enggak bisa, itu kira-kira bagaimana ya? Terima kasih. Tetap enggak bisa itu diakses linknya untuk pendaftaran. Oh, ada notifikasinya ya? Nggih, ada. Pak D, makanya saya tadi kalau misalnya siapa tadi? Mbak Irna. Ya, Mbak Irna bersedia, misalnya kita coba saja, cuma waktunya masih enggak nanti, waktunya hampir habis. Nggak apa-apa, boleh. Sebenarnya kalau misalnya Mbak Irna bersedia, misalnya nama kita tes di sini gitu, kira-kira masih bisa diakses atau tidak? Karena tadi saya mencoba itu bisa. Mbak Irna posisinya apa ini? PD, PLD? Saya PLD, Bapak. Oh, PLD. Ya, misalnya nama BUMDesnya apa gitu. Kita coba buka linknya, terus kita bikin akunnya misalnya. Oke, untuk dicoba untuk BUMDes Sekar Mandiri, Bapak. Coba ya, sebentar ya. Itu sudah pernah mendaftar atau belum? Kalau untuk mendaftar sampai Kemenkumham sudah, cuman maksudnya mendaftar yang di aplikasi Monef. Di Monef DD. Terakhir tadi yang diberitahukan itu belum bisa masuk karena sudah kadaluarsa linknya. Oh, oke. Ya, kita coba Pak D ya. Ya. Kita coba biar kita log out dulu berarti. Ya. Ini buat akun ya. Kita buat akun coba. Nggih. Nah, ini lembaganya kita BUMDesa ya. BUMDesa. Provinsinya Jawa Timur. Jawa Timur ya, sebentar. Jawa Timur di atas biasanya. Di atasnya Banten itu loh. Enggak, naik dikit. Itu loh, Banten. Jawa Timur. Kabupaten Lamongan. Mana Lamongan ini? LL. Mana Lamongan? Masih turun. Turun lagi ya. Itu Lamongan. Lamongan. Oke. Kecamatan Sekaran. SS pakai S. Ya, atas tuh, atasnya Madura. Sekaran ya. Siap. Oke.
Desanya Pilih Desa Sekaran. Desa Sekaran. Nggih. Oke. Terus, nama direkturnya? Basuki Rahmat. Basuki Rahmat. Rahman. Ya. Jabatan Direktur. Ya. Emailnya? Emailnya ini yang saya enggak tahu. Oke. Pakai email Mbak aja, nanti tinggal di Oke, Irnawati 008 008 @gmail.com. @gmail.com. Ya, Kalau nomor WA Pak Basukinya ada ya? ada. Berapa? Sekedap 0852 0852 3325 3325 3229. 3229. Oke. Oke, kita nyoba ini, belum tahu berhasil berarti. Nggih. Basuki Rahmat aja lah biar mudah. Nggih. Dan ini nanti tim dari TV Desa ini ya, tidur ya. Setelah ini nanti publikasinya sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Submit. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selamat kamu sudah terdaftar. Masih bisa, Mbak. Alhamdulillah. Iya, Ya. siap. Terima kasih. Berarti Ya. tadi pagi itu semuanya memang atau masih dalam kondisi semua mengakses. Ya, Atau mungkin saja. gini, mungkin ditutup itu notifikasi bahwa untuk semester 1-nya sudah selesai. Oh, nggih. Mungkin aja gitu ya, Bang Ardhani ya. Ya. Oke, ini luar biasa, berarti Mbak Irna sudah dapat gambaran ya, bahwa masih bisa diakses. Berarti teman-teman coba dibantu, didampingi untuk BUMDes di daerah dampingan, wilayah dampingan, itu didorong untuk segera melakukan pendaftaran data-data untuk bisa mengakses Monef BUMDes, sehingga saya sih berharap bahwa BUMDes ini kan salah satu masterpiece-nya Kementerian Desa. Otomatis ini menjadi salah satu bukti bagaimana teman-teman TPP juga melakukan kerjanya. Jadi saya berharap teman-teman bisa mendorong untuk pemanfaatan aplikasi ini semaksimal mungkin, sehingga di sistem informasi desa kemudian akan terdapat atau terlihat potret dari BUMDes itu seperti apa dengan data-data yang sudah ada, dan kemudian sampai ke Monef-nya juga akan ketahuan, oh ini semester 1 2022 itu yang kemudian masuk perintis segini, semester dengan tadi status tadi, oh semester 2 meningkat, itu berarti menunjukkan kinerja teman-teman kan gitu. Nanti kemudian di tahun 2023 akan meningkat lagi. Kira-kira itu. Oke, Bang Ardhani, terima kasih luar biasa. Closing statement silakan. Baik, terima kasih. Jadi prinsipnya sederhana sekali, bahwa ketika ada informasi memang lebih baik menjadi yang pertama untuk menindaklanjuti, karena ketika menunggu itu biasanya yang menunggu akan terlambat. Jadi kita memang dituntut untuk belajar secara mandiri dan bersikap positif saja, dan kalaupun sebagaimana ada kekurangan di sana sini, tugas kita menjembatani kepada birokrasi yang ada di daerah. Sebagaimana statement Gus Menteri bahwa kita anak kandungnya, maka tugas kita ketika ada surat, ada apapun itu untuk mengkomunikasikan sehingga itu bisa berjalan dengan baik di lapangan. Terima kasih, Pak Dik. Oke, terima kasih. Jadi yang menarik ini dari Bang Ardhani tadi. Jadi anak kandung itu harus berbakti kepada orang tuanya, gitu kan. Jadi jangan kemudian ikut menyuarakan
ketidakbaikan orang tua. Jadi mikul dhuwur menenjeruin jadi penting sebagai seorang anak. Jadi menjunjung tinggi nama orang tua kita gitu kan. Kemudian mencoba membantu mengeliminasi atau mengeliminir hal-hal yang dianggap buruk dari orang tua kita. Kira-kira itu ini pesan yang cukup dalam ini dari Bang Ardhani tentang apa mengingatkan sebagai anak kandung. Selalu berbaktilah teman-teman pendamping profesional kepada bapaknya, bapak kandungnya, yang kemudian keberadaan pendamping profesional desa, pendamping profesional termasuk juga Kementerian Desa itu juga tidak bisa dilepaskan dari Undang-Undang Desa. Oleh karenanya pahami betul bersama Undang-Undang Desanya, tidak hanya sekedar mencari celah kekurangan dari Undang-Undang Desa, tapi mari kita mencari semangat apa yang ada di Undang-Undang Desa, dan anak kandung dari menteri dan kemudian kementerian juga merupakan produk dari Undang-Undang Desa. Semoga bisa sama-sama mengamankan dan mensukseskan perjalanan semangat dari Undang-Undang Desa. Sampai di sini, teman-teman kerabat desa, kita akan selalu bertemu tiap sore pukul 16 sampai pukul 17 di Sambal Desa, sama-sama belajar desa. Bang Rino, terima kasih sudah memberikan statementnya, dan Bang Rino kalau nggak salah agenda juga dengan teman-teman di Sambal Desa hari Kamis kalau nggak salah. Jadi alhamdulillah minggu ini sudah full dari Senin sampai Jumat. Teman-teman siap untuk berbagi informasi, dan kita membuka kesempatan semua teman-teman yang merasa memiliki sesuatu yang bisa di-sharing di Sambal Desa, silakan hubungi kita dan kita akan atur waktunya. Minggu depan masih kosong, silakan yang ingin mengisi acara untuk menjadi pematik diskusi di Sambal Desa. Dan sekali lagi Sambal Desa tidak ada absensi, jadi tidak ada absen yang kita edarkan. Kami hanya memberikan apresiasi kepada teman-teman yang siap menjadi pematik dan menjadi host untuk acara dengan memberikan piagam penghargaan dalam bentuk e-sertifikat hanya kepada pematik dan kepada host yang siap untuk membantu penyelenggaraan acara ini. Sampai di sini, salam bahagia, salam Sambal Desa, sama-sama belajar desa. Salam Desaisme. Terima kasih.